Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Salam sejahtera untuk para sahabat Erlangga dimanapun berada. Selamat datang di Erlangga Classroom hari ini. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Erlangga Classroom kini hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 15.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Tayangan Erlangga Classroom bisa sahabat Erlangga saksikan di channel YouTube Erlangga Inspirasi, di aplikasi e-book Erlangga, dan aplikasi e-library Erlangga yang tersedia di Android dan iOS. Para sahabat Erlangga, jangan lupa dimanapun para sahabat Erlangga berada, selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M untuk mencegah penyebaran COVID-19, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Hari ini, para sahabat Erlangga yang berbahagia dimanapun berada, akan belajar bersama saya, Bu Pipit Pujiastuti. Materi IPS kelas 4, tema Indahnya Keberagaman di Negeriku. Semoga sahabat Erlangga tetap semangat menyimak tayangan ini dari awal hingga akhir ya. Selama tayangan ini berlangsung, para sahabat Erlangga bisa memberikan komentar atau mengajukan pertanyaan di kolom chat YouTube. Baik, marilah kita simak bersama-sama materi berikut ini. Nah, sahabat Erlangga, dimanapun berada, tentunya sahabat Erlangga sudah tahu bukan bahwa bangsa kita Indonesia, negeri tercinta ini, kaya akan keberagaman. Baik keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama. Nah, sahabat Erlangga, kita akan mempelajari keberagaman di negeri tercinta ini. Keberagaman yang pertama yang ada di Indonesia adalah keberagaman suku bangsa. Berikut ini adalah contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada suku Gayo di Aceh, ada suku Batak Karo di Sumatera Utara, suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Anak Jambi, suku Anak Dalam di Jambi, suku Talang Mama di Riau, suku Pasemah di Sumatera Selatan, dan suku Enggano di Bengkulu. Sedangkan di Pulau Jawa ada suku Betawi di DKI Jakarta, ada suku Sunda di Jawa Barat, ada suku Jawa di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Serta ada suku Madura di Jawa Timur. Sedangkan di Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, ada suku Bali Aga di Bali. Ada suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Ada suku Alor di Nusa Tenggara Timur. Banyak sekali ya sahabat Erlangga suku yang ada di Indonesia. Nah, kita akan melihat di pulau lain ada suku apa saja kah? Di Pulau Kalimantan ada suku Tidung di Kalimantan Utara. Ada suku Dayak di Kalimantan Barat, suku Banjar di Kalimantan Timur,
dan suku Dayak Bakumpai di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sedangkan di Pulau Sulawesi ada suku Sangihe Talaut di Sulawesi Utara. Ada suku Ampana di Sulawesi Tengah, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Bugis di Sulawesi Tenggara, dan suku Mandar di Sulawesi Barat. Sedangkan di Pulau Maluku ada suku Ambon di Maluku dan suku Seram di Maluku Utara. Sedangkan di Pulau Papua, sahabat Erlangga, ada suku Dani di Papua dan suku Asmat di Papua Barat. Nah, berikut adalah gambar berbagai suku di wilayah Nusantara ini. Kita lihat ada suku Asmat ya, sahabat Erlangga. Suku Asmat ini adalah suku dari Papua Barat. Nah, di sini ada gambar ondel-ondel. Nah, ini adalah suku Betawi. Suku Betawi adalah suku dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Kemudian kita lihat di sini ada suku Sasak. Suku Sasak adalah suku dari Lombok. Kita lihat yuk suku berikutnya. Nah, ada suku Tengger dari Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Ada suku Baduy, yaitu suku dari Lebak, Banten. Kemudian ada suku Bugis, yaitu suku dari Sulawesi Tenggara. Ada suku Bali Aga. Suku Bali Aga ini dari Bali ya, sahabat Erlangga. Ada pula suku Dayak. Suku Dayak ini adalah suku yang berasal dari Kalimantan Barat. Sahabat Erlangga, selain keberagaman suku bangsa, ada pula keberagaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Nah, pada gambar berikut adalah rumah adat Joglo. Rumah adat Joglo ini merupakan rumah adat yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian ada rumah adat Gadang ya, sahabat Erlangga. Ini tentunya pasti sahabat Erlangga sudah tidak asing lagi ya. Sering menjumpai gambar rumah adat Gadang ini di mana yo? Coba diingat-ingat. Nah, nanti dilihat di gambar uang ya. Gambar uang apa coba yang ada gambar rumah adat Gadang? Rumah adat Gadang ini sahabat Erlangga adalah rumah adat dari Sumatera Barat. Nah, kita lihat rumah adat yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Provinsi Aceh, rumah adatnya adalah Rumoh Aceh. Provinsi Sumatera Utara, Rumah Balai Batak Toba dan Rumah Bolon. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat, rumah adatnya adalah Rumah Gadang. Provinsi Riau, rumah adatnya Rumah Selaso Jatuh Kembar. Sedangkan Kepulauan Riau, rumah adatnya adalah Rumah Belah Bubung. Provinsi Jambi, rumah adatnya adalah Rumah Panggung. Sedangkan Provinsi Bengkulu, rumah adatnya adalah Rumah Bubungan 5. Untuk Provinsi Sumatera Selatan, rumah adatnya disebut Rumah Limas ya, sahabat Erlangga. Sedangkan Kepulauan Bangka Belitung, rumah adatnya adalah Rumah Rakit. Untuk Provinsi Lampung, rumah adatnya disebut Rumah Nuwo Sesat. Sahabat Erlangga dimanapun berada,
Nah, kita lihat gambar berikut ini adalah Rumoh Aceh. Rumoh Aceh ini merupakan rumah adat dari Aceh. Sedangkan gambar berikut adalah rumah Selaso Jatuh Kembar. Rumah Selaso Jatuh Kembar adalah rumah adat asal Riau. Kita lihat lagi rumah adat dari provinsi yang lain ya, yang ada di Indonesia. Nah, dari Provinsi Banten ada rumah adat Rumah Baduy. Dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta ada rumah adat Kebaya. Dari Provinsi Jawa Barat ada rumah Kasepuhan. Nah, dari Provinsi Banten ada rumah adat Baduy. Dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta ada rumah adat Kebaya. Dari Provinsi Jawa Barat ada rumah Kasepuhan. Sedangkan dari Provinsi Jawa Tengah ada rumah Joglo. Untuk daerah istimewa Yogyakarta, rumah adatnya disebut rumah Joglo dan Bangsal Kencono. Sedangkan Provinsi Jawa Timur, rumah adatnya adalah rumah Joglo Situbondo. Untuk Provinsi Bali, rumah adatnya adalah Gapura Candi Bentar. Sedangkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, rumah adatnya disebut dalam Loka Samawa. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, rumah adatnya adalah Sao Atamosa Laki Tanah. Untuk Provinsi Kalimantan Barat, rumah adatnya disebut Rumah Panjang. Sahabat Erlangga, kita lihat bersama, ini adalah gambar rumah adat Rumah Panjang, yaitu rumah adat yang berasal dari Kalimantan Barat. Nah, kita akan melihat lagi ya rumah adat di provinsi lain. Di Provinsi Kalimantan Tengah, rumah adatnya disebut Rumah Betang. Di Provinsi Kalimantan Timur disebut Rumah Lamin. Di Provinsi Kalimantan Utara, rumah adatnya disebut Rumah Baloi. Sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan ada Rumah Bubungan Tinggi. Untuk Provinsi Sulawesi Utara, rumah adatnya disebut Rumah Pewaris. Sedangkan untuk Provinsi Gorontalo disebut Rumah Dulohupa. Provinsi Sulawesi Tengah, rumah adatnya Rumah Tambi. Provinsi Sulawesi Barat, rumah adatnya Rumah Banualayuk. Indah bukan ya, sahabat Erlangga, nama-nama rumah adat di berbagai provinsi di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan, rumah adatnya adalah Rumah Tongkonan. Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, rumah adatnya adalah Istana Kasultanan Buton. Berikut adalah gambar rumah Bubungan Tinggi yang merupakan rumah adat yang berasal dari Kalimantan Selatan. Sedangkan berikut ini, sahabat Erlangga, ini adalah rumah adat Tongkonan, yaitu rumah adat dari Sulawesi Selatan. Sahabat Erlangga, berikut ini kita lihat rumah adat Rumah Bubungan Tinggi, yaitu rumah adat yang berasal dari Kalimantan Selatan. Sedangkan yang berikut ini adalah rumah adat Tongkonan, yaitu rumah adat yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kita lihat lagi ya rumah adat yang ada di provinsi lainnya. Masih ada loh sahabat Erlangga. Karena banyak sekali ya keragaman rumah adat di Indonesia ini.
Nah, di Provinsi Maluku ada rumah adat Baileo. Di Provinsi Maluku Utara, rumah adatnya disebut Rumah Sasadu. Sedangkan di Papua Barat, yaitu Rumah Honai. Begitu juga di Provinsi Papua, sama. Rumah adatnya disebut Rumah Honai. Berikut adalah gambar rumah adat Honai, yaitu rumah adat asal Papua Barat dan Papua. Nah, sahabat Erlangga, di negeri kita, Indonesia, tidak hanya ada keragaman rumah adat dan suku bangsa, tetapi ada pula keragaman bahasa daerah. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda ya. Contoh bahasa daerah. Nah, ada bahasa Batak dari Sumatera Utara. Ada bahasa Sunda dari Jawa Barat. Ada bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Ada bahasa Banda dari Maluku. Bahasa Biak dari Papua. Bahasa Melayu dari Riau, Jambi. Bahasa Bugis dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah ya, sahabat Erlangga. Tentunya bahasa daerah di suku kalian juga akan berbeda dengan bahasa daerah yang digunakan oleh suku daerah lain. Nah, sahabat Erlangga, berikut contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau di Indonesia. Di wilayah Sumatera ada bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Melayu Jambi, bahasa Mentawai, dan bahasa Lampung. Di wilayah Jawa ada bahasa Badui, bahasa Betawi, bahasa Jawa, dan bahasa Madura. Di wilayah Bali ada bahasa Bali. Di wilayah Nusa Tenggara ada bahasa Sasak dan Sumbawa. Sedangkan di wilayah Kalimantan ada bahasa Bahau, bahasa Kayan, dan bahasa Banjar. Untuk wilayah Sulawesi ada bahasa Bugis, bahasa Bobongko, bahasa Budong-Budong, dan bahasa Batui. Untuk wilayah Maluku ada lagi bahasa daerahnya ya sahabat Erlangga. Masing-masing tidak sama di masing-masing daerah. Di wilayah Maluku ada bahasa Ambelau, bahasa Babar, dan bahasa Buru. Sedangkan di wilayah Papua ada bahasa Asmat dan bahasa Dabu. Nah, sahabat Erlangga, keragaman di Indonesia tidak hanya keragaman suku, keragaman rumah adat, dan keragaman bahasa. Ada pula keragaman pakaian adat di Indonesia ini. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat, ada pakaian bundukan duang dari Sumatera Barat. Nah, seperti ini ya gambarnya, pakaian bundukan duang. Ada pakaian beskap dari Jawa Tengah dan ada pakaian payas dari Bali. Berikut adalah gambar pakaian payas dari Bali ya, sahabat Erlangga. Nah, indah ya keberagaman pakaian adat di Indonesia. Nah, pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Berikut ini beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia.
Di wilayah Sumatera, pakaian adatnya disebut ule balang dari Aceh. Ada pakaian adat ulos dari Sumatera Utara. Pakaian adat Bundo Kanduang dari Sumatera Utara. Pakaian adat Indragiri dari Riau. Pakaian adat Belanga dari Kepulauan Riau. Pakaian adat Aisan Geda dan Aisan Pasango dari Sumatera Selatan. Pakaian adat Paksian dari Bangka Belitung, serta pakaian adat Tulang Bawang dari Lampung. Dari Jawa juga ada loh, sahabat Erlangga. Iya, jadi ada pakaian adat baju pangsi dari Banten. Pakaian adat Betawi dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Pakaian adat kebaya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pakaian adat Kasatrian dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan pakaian adat Pesaan dari Jawa Timur. Coba nanti sahabat Erlangga semuanya dilihat ya, apa nama pakaian adat di daerahnya masing-masing. Nah, ada. Sekarang kita ke wilayah Kalimantan. Kita lihat pakaian adat di wilayah Kalimantan namanya apa ya? Nah, ada namanya baju perang dari Kalimantan Barat. Ada pakaian adat baju pengantin Begajah, Gamuling Baular Lulut dari Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, pakaian adatnya adalah Biliu dari Gorontalo. Pakaian adat suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara. Pakaian adat baju Ngembe dari Sulawesi Tengah. Pakaian adat baju Bodo dari Sulawesi Selatan. Dan pakaian adat Mandar dari Sulawesi Barat. Aduh, indah ya namanya ya, sahabat Erlangga. Juga nanti pakaian adatnya itu wujudnya juga beragam dan itu sangat indah. Di wilayah Maluku ada pakaian adat baju cele dari Maluku dan pakaian Manteren Lamo dari Maluku Utara. Sedangkan di wilayah Papua ada pakaian adat Ewer dari Papua Barat dan pakaian adat Papua dari Papua. Sahabat Erlangga, ada lagi loh keragaman yang lain di negeri kita. Bukan hanya keragaman suku bangsa, rumah adat, bahasa daerah, dan pakaian adat. Tapi juga keberagaman kegiatan ekonomi di Indonesia sangat banyak ya. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya di mana masyarakat itu tinggal ya. Nah, jadi kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran tinggi akan berbeda ya, sahabat Erlangga, dengan kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah ataupun di daerah pesisir pantai. Yuk, kita simak ya. Kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia dalam keberagaman sesuai dengan kondisi alamnya. Di bidang kegiatan ekonomi, ada bidang pertanian dan perkebunan, ada bidang peternakan dan perikanan, juga ada bidang kehutanan. Pertanian dan perkebunan, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pantai. Sedangkan bidang ekonomi, peternakan, dan perikanan, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sedangkan kehutanan, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Sahabat Erlangga, kita simak yuk keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia.
Nah, selain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan perhutanan, ada kegiatan ekonomi lain loh, yaitu di bidang pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Kemudian kegiatan ekonomi perindustrian. Kegiatan ekonomi perindustrian dilakukan dalam industri berupa pengolahan barang setengah jadi atau barang jadi. Ada kegiatan ekonomi perdagangan ya, Sahabat Erlangga. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Sedangkan kegiatan ekonomi di pelayanan atau jasa, kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang sahabat Erlangga kita simak bersama gambar berikut. Ayo sebutkan nama pekerjaan dan bidang kegiatan ekonomi apa ya pada gambar berikut. Nah, kita akan melihat. Nah, ada orang, gambar pertama ya. Ada orang di pasar melakukan jual beli. Pekerjaannya apa? Dia sebagai pedagang. Nah, kemudian kegiatan ekonominya yaitu iya, ini adalah perdagangan. Sahabat Erlangga, kita lihat yuk gambar kedua. Nah, ini tentunya pemandangan yang tidak asing lagi ya bagi sahabat Erlangga. Setiap hari sahabat Erlangga pasti mengalaminya. Kegiatan apa ini, Nak? Iya, kegiatan belajar mengajar ya, sahabat Erlangga. Nah, di sini guru memberikan pelayanan berupa jasa, yaitu mencerdaskan siswa sebagai generasi bangsa. Gambar ketiga, kita melihat banyak sekali ya karyawan di pabrik ini. Nah, karyawan ini mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Sekarang kita lihat gambar keempat. Nah, gambar keempat ini merupakan kegiatan ekonomi di bidang pertambangan ya, sahabat Erlangga. Nah, kita lihat lagi yuk bahwa perlu diketahui oleh sahabat Erlangga semuanya, kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Berikut jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di bidang pertanian, bentuk kegiatannya bercocok tanam dan menanam hasil pertanian ya. Kemudian bidang perkebunan, bentuk kegiatannya menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Untuk bidang peternakan, yaitu bentuk kegiatannya pembudidayaan hewan ternak. Sedangkan bidang perikanan, bentuk kegiatannya adalah pembudidayaan ikan air tawar maupun air laut. Bidang kehutanan, bentuk kegiatannya meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Sedangkan bidang perindustrian mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Untuk bidang pelayanan jasa, bentuk kegiatannya melayani masyarakat. Nah, di sini sahabat Erlangga bisa melihat ya, beragam sekali kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia ini. Sahabat Erlangga, kita lihat yuk kegiatan ekonomi yang ada di sekeliling kita. Nah, di bidang pertanian, kemudian ada di bidang perkebunan. Perkebunan bisa perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh, perkebunan kopi, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang peternakan. Nah,
Ada yang beternak domba ya, ada yang beternak ayam atau unggas. Ada pula yang beternak sapi. Dari bidang peternakan, masing-masing hewan ternak ini akan menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, Sahabat Erlangga di bidang pertanian, di bidang perikanan, ada yang melakukan kegiatan yaitu di perikanan di air tawar. Ada yang di air payau, ada pula yang di air laut. Sahabat Erlangga di bidang perhutanan yaitu menanam tumbuhan kayu. Sedangkan di bidang pertambangan, kegiatan yang dilakukan adalah menghasilkan hasil tambang. Nah, ada tambang emas, ada tambang batu bara, dan yang lainnya. Sedangkan di bidang perindustrian, bidang ini adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Bidang perindustrian ada bermacam-macam juga ya, sahabat Erlangga. Ada industri tikar, ada industri elektronik, ada industri tekstil, ada industri lokomotif. Nah, ada pula industri pangan, juga industri pariwisata. Nah, sahabat Erlangga, untuk kegiatan ekonomi di bidang pelayanan jasa, ada berbagai macam pekerjaan ya di sini dan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Antara lain ada dokter yang mengobati pasien yang sakit. Ada guru yang mencerdaskan siswa sebagai generasi bangsa. Nah, ada tukang cukur atau potong rambut. Ada pak polisi yang menjaga keamanan negara. Ada pula nahkoda yang mengemudikan kapal laut. Juga ada koki atau juru masak. Nah, di bidang pelayanan jasa ini tidak menghasilkan barang ya, sahabat Erlangga. Kemudian di bidang jasa ada juga pemandu wisata, persewaan alat-alat pariwisata, misalkan persewaan perahu pisang. Nah, sahabat Erlangga dimanapun berada, demikian materi indahnya keberagaman di negeri ini. Sahabat Erlangga sudah mempelajari berbagai keragaman di negeri kita tercinta ya. Ada keragaman suku bangsa, keragaman rumah adat, keragaman bahasa, keragaman kegiatan ekonomi juga. Jadi bermacam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Tentunya di sekeliling sahabat Erlangga semuanya pasti akan banyak ditemukan keragaman-keragaman tersebut. Nah, sahabat Erlangga, semoga materi hari ini bermanfaat bagi sahabat Erlangga dimanapun berada selama belajar di era pandemi ini. Jangan lupa like dan subscribe serta ajak teman kalian maupun saudara kalian untuk belajar bersama-sama di Erlangga Classroom ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun sahabat Erlangga berada. Sampai ketemu di tayangan Erlangga Classroom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.